Selanjutnya pengkajian tauhid tasawuf yang dalam hal ini akan disampaikan oleh kami sapa dengan hormat Dr. Hamdan Ladiku selaku Wali Nanggro Gorontalo. Untuk itu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahi amanna billah, bismillahi tawajjahna lillah, bismillahi tawakkalna ala Allah, bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Warsyidun al-kiram, Buya Syekh Haji Amran Al-Khalidi selaku guru besar dan pendiri Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf yang begitu cinta pada umat ini, kita doakan beliau disehatkan, panjangkan umurnya, dan kita berdoa diizinkan Allah bertemu beliau, karena beliau adalah seorang wali Allah yang hidup di abad ini. Kalau kita hanya mendengar cerita tentang Wali Songo, kita mendengar tentang cerita-cerita para wali Allah di abad ini, ada sosok manusia yang dimuliakan Allah, manusia yang bisa mengantar kita bukan hanya sekedar menceritakan Allah, tapi merasakan nyata Allah, zahir dan batin. Bupati yang terhormat yang mewakili beliau, segenap pimpinan daerah yang sempat hadir, para ulama hadir di tengah kita, kekasih Abuya, orang yang sangat kenal dekat dengan Abuya, yang banyak melimpah cahaya ketuhanan dari batin Abuya kepada beliau, Wali Nanggro Jakarta, Iya Haji Dr. Khairun Nas, Iya Haji Ansari, Kebun Muslim Blongkot, yang diamanahi selaku munafis orang kedua dari mursyid yang bisa mendidik dan mentarbiyah kita, dan insya Allah kita bisa bersama dalam majelis ini. Para khalifah, gubernur, seluruh jamaah yang terhormat, kita bersyukur kita yang dipilih Allah hadir malam ini. Tidak ada yang kebetulan dalam agama. La tataharrak illa biidznillah. Karenanya saya ingin katakan, tanda orang yang dicintai Allah adalah mereka diikhtiarkan Allah untuk berada pada tempat yang mulia. Tahukah kita, malam ini kita berada pada taman surga, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian melewati taman surga, singgahlah kalian. Apa itu Riyadul Jannah? Riyadul Jannah itu adalah halaqah dzikir. Bapak Ibu, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf dari sisi lembaga adalah sebuah organisasi yang mengorganisir, yang memanage sebuah thariqah
agar kemudian ini secara masif bisa disebarkan kepada seluruh masyarakat, seluruh umat. Kenapa ini penting? Karena ternyata agama ini yang kita anut sesungguhnya datang agar kita bisa menjadi orang-orang yang damai, orang-orang yang bahagia dan selamat. Kedamaian, kebahagiaan dan keselamatan itu ditunjukkan dan dibuktikan dengan 3 hal, 3 rasa. Pertama, rasa senang, rasa tenang, dan rasa menang. Agama itu hadir untuk itu. Bagaimana kita menjalani hidup ini agar kita senang, agar kita tenang, dan selamanya kita menang. Pertanyaan kemudian, sudah lama kita beragama, dan agama yang kita anut ini adalah agama yang ya'lu wa la yu'la alaih, agama yang jaminannya Allah datang sebagai rahmatan lil alamin. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita dalam hidup ini sudah mendapatkan kesenangan, ketenangan, kemenangan, atau selalu susah, selalu galau, selalu tidak tenang? Kira-kira jawabannya apa? Sudah tenang semua? Oh, berarti tenang ini karena suka sono. Saya tanya, sudah tenang semua? Sudah senang semua? Sudah menang semua? Maka pertanyaan berikut adalah, apakah agama ini yang salah, atau cara kita beragama yang kurang tepat? Silakan dijawab. Bapak Ibu, agama ini dibangun di atas 3 rukun. Sebagaimana Jibril mengajarkan kepada sahabat tentang rukun agama. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, mal Islam? Apa itu Islam? Lalu Rasul menjawab, anta syahada an la ilaha illallah ila akhir hadis. Jawaban Rasulullah terhadap mal Islam, ulama kemudian merumuskan itu menjadi rukun Islam. Rukun Islam melahirkan ilmu tentang bagaimana menyembah Allah, yang disebut dengan fikih. Yang kedua, Rasul ditanya, mal iman? Apa itu iman? Lalu Rasul menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi, dan seterusnya. Jawaban Rasulullah terhadap rukun iman ini melahirkan ilmu tentang bagaimana Tuhan yang kita sembah itu, siapa Allah yang kita sembah itu. Ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu akidah. Bapak Ibu sekalian, ternyata inilah yang menjadi konsen kita dalam belajar agama. Padahal ada pertanyaan terakhir yang oleh Jibril ditanya. Pertanyaan itu apa? Mal ihsan? Apa itu ihsan? Lalu Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan yang dijawab oleh Rasulullah inilah yang melahirkan tentang ilmu bagaimana membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, dan bagaimana hati ini merasakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani itu nyata dalam setiap kehidupan desahan nafas kita. Dia nyata hadir, bukan tidak. Dan itu Allah sendiri bilang, huwaz zahiru wal batin. Dialah Allah yang zahir dan yang batin. Huwal awwal wal akhir. Bukan itu saja, ketika itu bertanya di mana Allah, itu pertanyaan tidak pas untuk Allah. Tapi Allah jawab,
Apa jawaban Allah tentang di mana Allah? Allah bilang, apabila faidza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Lalu orang bertanya, dekat seperti apa? Allah jawab lagi, aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat nadi. Masih bertanya lagi, maka Allah jawab seperti wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Berarti kita di tempat ini kebersamaan Allah itu nyata ada. Kita di kamar, kita di mobil, kita di mana saja, di dapur, di laut, di pantai, di mana saja. Keberadaan dan kebersamaan itu Allah itu nyata. Bahkan Allah bilang wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesenti pun di alam semesta, bahkan zahir dan batin kita, kecuali diliputi oleh keberadaan Allah. Pertanyaannya, apakah kita telah merasakan kehadiran Allah itu? Tidak. Belum, karena kita belum berihsan. Ihsan ini namanya tasawuf. Majelis pengkajian tauhid tasawuf kemudian mengorganisir ini dan melahirkan sebuah ilmu yang disebut dengan tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf itu adalah sebuah metode, sebuah cara untuk bagaimana kita bisa mengimani Allah bukan dengan akal saja, mengimani Allah bahkan dengan hati, bahkan mengimani Allah bil haq. Itu iman kamil. Jadi tauhid tasawuf mengantar kita bukan cuma iman awam, tetapi mengantar sampai iman khas dan iman khawasul khawas. Dan tauhid tasawuf sebagai sebuah metode agar Islam kita, pengamalan kita pada rukun Islam, pada fikih, sholat, puasa, zakat, tidak kemudian hanya sah, tetapi bagaimana ibadah itu diterima. Selama ini yang kita kejar sahnya. Pertanyaannya, makbulkah ibadah kita itu? Tidak. Untuk mendapatkan jaminan kemakbulan ibadah, tauhid tasawuf mengajarkan metodenya, mengajarkan caranya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tauhid tasawuf itu akan mengantar kita cinta pada Allah, cinta pada Rasul, dan cinta pada sesama. Jadi inilah yang ajaran yang diusung oleh tauhid tasawuf. Kecintaan yang bukan bersifat imitatif. Jadi kecintaan imitatif itu kecintaan pura-pura. Jadi tauhid tasawuf ini akan mengantar kita bisa menyerap sifat rahmannya Allah. Apa sifat rahman? Sifat rahman itu adalah sifat pengasihnya Allah, tidak memilih beriman atau tidak dia, kafir atau tidak dia, sholat atau tidak dia. Semua itu mendapatkan limpahan rahmannya Allah. Maka melalui pendekatan tauhid tasawuf, sifat rahman itu bisa diserap, bisa melimpah ke dalam batin kita melalui metode ini. Dan dengan rahman itu kita tidak hanya melimpahkan kasih sayang kepada saudara kandung kita, kepada orang-orang Islam saja, kepada semua makhluk manusia dari manapun latar belakangnya. Limpahan cinta dan kasih sayang itu mengalir deras dari kebeningan hati yang telah terlimpahkan nur rahman Allah pada batin seorang yang berjalan kemauannya melalui pendekatan tauhid tasawuf. Intinya tauhid tasawuf akan membawa kita untuk mengamalkan agama ini dengan tepat dan benar, agar kemudian tujuan agama kita menjadi bahagia dunia, bahagia dan di akhirat akan kita peroleh. Terakhir, inti dari tauhid tasawuf ini adalah seorang mursyid. Seorang mursyid, mursyidnya masih hidup. Kalau kita belajar agama, belajar sholat, kita butuh
guru namanya guru ta'lim. Kalau kita bisa mendidik adab kita, kita membutuhkan guru ta'lim. Tapi kalau kita ingin bagaimana agama ini tepat kita amalkan, kokoh iman kita sampai hakul yakin, iman kamil, ibadah kita tidak hanya sah tetapi sekaligus diterima oleh Allah, cinta kasih tidak hanya melimpah kepada manusia bahkan makhluk yang lain, maka kita membutuhkan seorang mursyid yang kamil, mukambil, yang tidak hanya mendidik zahir kita, mendidik syariat kita, tetapi sekaligus mendidik batin kita, mendidik hakikat kita, sehingga Islam kafah tidak hanya cerita, tapi betul-betul terasa dalam kehidupan keseharian individu kita, bahkan kehidupan sosial di tengah kehidupan masyarakat. Maka kenapa kami ke pemerintah masuk, ke pengusaha masuk, ya, ke politisi masuk? Bukan untuk apa? Agar cara dia mengelola negara ini benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik negara ini. Negara ini pemiliknya siapa? Allah juga. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.